Baik pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan keterangan disampaikan oleh Okta yang merupakan teman dari terpidana juga mengatakan bahwa pada saat kejadian ini Okta bersama dengan para terpidana menginap ataupun juga bermalam di rumah anak Pak RT. Ada keterangan kedua juga, tadi saya sempat dikoreksi oleh Pak Kudri Sitompul. Kita tidak bisa bilang saksi karena tidak disumpah begitu ya Pak Kudri ya. Jadi memberikan keterangan begitu. Dia Nanti masih Pak bawah umur. dan masih di bawah umur pada saat itu. Tadi Okta 15 tahun, kita dengarkan bersama. Ia memberikan penjelasan. Nanti Pak Beni, Pak Kudi juga berikan pandangannya apa yang disampaikan oleh Okta dan juga Udin ini. Nah, kita sudah bersama juga dengan Mas Ahmad Saifuddin. Mas Udin, bisa mendengar suara saya ya? Ya, dengar. Ya, Mas Udin, pada saat kejadian itu juga, apakah memang sama seperti Mas Okta? Berada bersama teman-teman lainnya ada di tempatnya warung Bu Nining terlebih dahulu pertama kali. Sama dengan Okta nggak di tempat ini? Mas Udin bisa mendengar suara Iya. saya? Ya, Mas Udin sama seperti Mas Okta tadi dari tempat Bu Iya. Nining ke tempatnya rumahnya Hadi, baru ke rumahnya anaknya Pak RT. Betul seperti itu? Sama? Iya, betul. Baik, Mas, tadi kan sudah dikatakan oleh Mas Okta yang berkumpul ada 10 orang pada saat itu, mulai dari tempat pertama. Termasuk Mas Okta, berarti termasuk Mas Udin, dan termasuk anaknya Pak RT pada saat itu, termasuk juga 5 terpidana. Nah, Mas Udin bisa sebutkan nama-namanya siapa saja yang berkumpul pada saat itu? Apa masih ingat? Masih? Siapa saja Mas mungkin? Bisa disebutkan? Ada Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka, Teguh, Empram, Okta, Udin, Kavi. Baik, Empam ini maksudnya Pramudia? Iya, Pram ini Pramudia. Betul. Kemudian kalau anaknya Pak RT namanya adalah? Kavi. Kavi. Kalau yang para terpidana siapa saja? Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka. Baik. Mas Udin, apakah yakin juga mulai dari tempat pertama warung Bu Nining sampai tempat terakhir pas menginap itu semuanya lengkap kumpul bersepuluh semuanya? Lengkap, Pak. Lengkap semuanya. Mas Udin ikut minum-minum juga? Minum ciu juga? Iya, betul. Mas Udin minumnya mulai Iya. Mas Udin minumnya mulai dari tempatnya warung Bu Nining atau mulai dari rumahnya Hadi? Dari rumahnya Bu Nining. Dari rumah Warung Bu Nining. Baik. Mas Udin kemudian kondisinya gimana pada saat itu? Ke rumahnya Hadi, terus ke rumahnya anaknya Pak RT, apakah masih dalam kondisi sadar atau seperti apa? Masih sadar. Masih sadar. Ada pusing-pusing juga seperti yang dialami Mas Okta? Ya, sedikit pusing-pusing, Pak. Baik, pada saat kejadian itu umur berapa Mas Udin? Umur 19-an. Umur 19-an. Baik, Mas Udin kemudian terakhir tujuannya ke rumah anaknya Pak RT, ke rumahnya Kavi. Nah, di rumah Kavi itu Mas Udin ngapain? Kalau Mas Okta tadi langsung tidur. Kalau Mas Udin? Iya, benar, betul, langsung tidur. Itu semuanya langsung tidur. 10 orang di situ langsung tidur semuanya. Enggak. Ya, bagaimana? Apa? Kalau gitu apa kegiatannya pada saat itu? Kegiatannya, Di rumahnya Kavi. Udin kan tidur. Tidur semua? 10-nya semua tidur? Ya, Ya, siapa yang pertama kali tidur? Iya. Mas Udin masih ingat? Ha-ha. Siapa yang pertama kali tidur?
Udin nggak ingat. Mas Udin nggak ingat. Mas Udin, menurut Mas Udin, teman-teman yang lain juga langsung tidur juga atau mungkin sempat Mas Udin mungkin terbangun atau seperti apa melihat ada beberapa teman yang keluar dari rumah itu? Ya, bisa ulangi. Ya, Mas Udin yakin pada saat itu memang semua teman-temannya tidur, ada 9 orang teman Mas Udin atau mungkin Mas Udin ketika terbangun, ketika kemudian tahu-tahu sadar, melihat ada beberapa teman yang pergi meninggalkan rumah. Udin yakin masih ada di situ Mas Udin yakin masih ada di situ semuanya. semua. Iya, semuanya Mas Udin Iya. sampai di rumah kafe itu berarti dalam keadaan setengah mabuk dan juga mengantuk, begitu? Iya, betul. Baik, Mas Udin, kapan kemudian Mas Udin dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan? Waktu itu Udin lupa. Barengan nggak sama Mas Okta? Bareng. Bareng, bersama-sama dengan Mas Okta tadi. Mm-mm. Ya, Mas Udin, ya, Mas Udin. Ketika sampai di kantor kepolisian, apa yang ditanyakan oleh polisi kepada Mas Udin? Ya tentang waktu di rumah Bu Nining sampai ke rumah Hadi dan terus pindah ke kontrakan anaknya Pak RT. Hmm, ditanya seperti itu, ditanya apa kegiatannya, begitu? Iya, Ya, Mas Udin sampaikan nggak kalau Mas Udin bersama dengan 5 orang terpidana itu? gimana? Mas Udin bilang nggak, menyampaikan nggak ke pihak polisi bahwa pada saat malam minggu itu Mas Udin dari rumah Bu Nining, dari tempatnya Hadi sampai ke rumahnya Kavi, ini Mas Udin bersama para Iya. terpidana lainnya. Mas Udin sebutkan? Iya, Udin bilang Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka. Apa kata polisi pada saat itu? Bahwa kelima terpidana itu melakukan pembunuhan. Mas Udin dikasih tahu bahwa 5 temannya ini membunuh, begitu? Iya, Ya, Mas Udin kan mengatakan, Iya. ya Mas Udin mengatakan ke polisi bahwa pada hari itu saya menginap bersama 5 teman saya tadi. Mas Udin sampaikan seperti itu. Jawaban pihak polisi apa? tanggapan dari polisi. Betul. Apakah memaksa Mas Udin untuk membuat jawaban lain atau mungkin marah-marah atau mungkin melakukan tekanan atau apa? Melakukan tekanan. Ya, apa? Tekanan seperti apa Mas Udin yang dulu didapatkan? Masalah waktu. Udin kalau jam segitu enggak ada di situ. Udin masuk sesama kelima terpidana itu. Jadi Dan kalau Udin enggak ngaku, Udin enggak termasuk. Udin nggak termasuk? Jadi maksudnya Mas Udin mengakunya seperti apa pada polisi? Mm. Mas Udin bilangnya seperti apa? Mengakunya seperti apa pada polisi? Ya Udin mengaku Mas Udin ngomong ke polisi bahwa Mas Udin bersama dengan teman-temannya tersebut atau enggak? bersama teman-teman tersebut. Baik, Mas Udin ngomong ke polisi bersama dengan teman-teman tersebut. Nah, polisi bilangnya apa terus Mas Udin?
Ya, Polisi ada marahi Mas Udin, ada mungkin nekan Mas Udin. Ngomongnya apa? yang tadi Udin bilangin tuh. Iya, tadi Mas Udin agak nggak jelas ngomongnya. Maksudnya jam-jam tadi. Kalau Udin jam, Ya, silakan dilanjutkan. ya, kalau Udin jam segitu, nggak ada di lokasi itu, Udin akan masuk ke sama 5 terpidana itu. Artinya Mas Udin dipaksa mengaku. Yang ditakutin itu, Yang ditakutkan Iya. itu, Mas Udin hanya takut atau polisi sudah ngomong? Sudah mengancam? Polisi sudah mengancam atau Mas Udin cuma takut aja? Udin cuma takut. Takut. Baik, ada kalimat yang dari polisi yang menakut-nakuti Mas Udin? Ada kalimatnya, ngomongnya yang nakut-nakutin Mas Udin ada? Udin lupa. Oke, Mas Udin lupa. Tapi Mas Udin pada saat itu takut kepada polisi. Mm-mm. Tapi tidak dimarahi polisi, tidak? Iya, Tidak dimarahi? tidak. Ada tekanan? Tidak. Ada perintah untuk mengaku sesuatu dari polisi? Tidak. Baik, Mas Udin akhirnya mengatakan bahwa tetap ada di rumah anak Pak RT, begitu? Iya, Iya. betul. Polisi percaya Mas Udin dilepas atau bagaimana? Iya, percaya. Percaya apa katanya? Apa kata polisi? Udin lupa itu. Udah lupa ngomongnya. Tapi apakah polisi percaya bahwa Mas Udin bersama dengan para teman-temannya yang kemudian sekarang jadi terpidana, apakah malam itu bareng-bareng? Apakah polisi percaya pada saat itu? Polisi nggak percaya. Polisi nggak percaya. Apa kemudian dikatakan polisi saat nggak percaya itu? Mas Udin masih ingat? Apa? Ngomong apa polisi waktu nggak percaya itu? Udin nggak ingat. Mas Udin udah nggak ingat. Baik, Mas Udin berapa kali waktu itu dipanggil ke polisi? Mm-mm. Masih ingat berapa kali waktu itu dipanggil ke polisi? 2 kali. 2 kali. Untuk Dua kali. 2 kali. Diberikan pertanyaan yang sama. Sama. Sama pertanyaannya. Mas Udin juga masih tetap jawabnya juga sama. Bahwa menginap bersama dengan teman-temannya itu. Begitu? Iya, Tapi Mas Udin tidak Iya, ada di betul. dalam rombongan yang ditangkap tidak ya Mas ya? nggak ada. Nggak ada. Baik, Mas Udin, kemudian Mas Okta, nanti kita sambung lagi. Tapi kita sudah mendengarkan tentunya Pak Benny. Bagaimana Pak Benny? Ada keterangan-keterangan ini yang menyebutkan, mengatakan bahwa mereka ini ada bersama dengan para terpidana. Ya, yang pertama tentunya kita patut menghargai ya, karena ini adalah bagian dari upaya kita semua untuk menghadirkan keadilan, mengungkap kebenaran, sehingga membuat terang peristiwa yang sesungguhnya terjadi itu apa. Namun, penyidik tentunya juga akan menguji keterangan ini. Yang pertama, isi BAP dulu bagaimana, kemudian pemeriksaan yang sekarang bagaimana. Sebagai contoh, kan sudah ada salah satu saksi yang ketika bicara di media begini, di BAP dicocokkan dengan BAP tahun 2016, beda. Nah ini memang ada masalah tersendiri menyangkut satu, memori orang kan beda-beda. Memori jangka panjangnya, jangka pendeknya. Kemudian ada yang tidak lama setelah kejadian sudah sempat diperiksa, berarti ada tertanam di memorinya ya,
tentang apa yang terjadi dan tentang apa yang disampaikan ke polisi dibanding dengan orang yang dulu menyaksikan tetapi nggak disentuh polisi baru muncul sekarang. Ini mungkin sudah banyak yang hilang dan tadi disampaikan beberapa hal Baik. lupa Baik. dan sebagainya. Ini ada proses pengujian nanti oleh pihak kepolisian, Baik. tentunya dengan didukung bukti-bukti yang Ya. lain sehingga nanti bisa dinilai bobot kesaksiannya. Baik, kita tahan dulu sampai di situ Pak Benny. Pak Benny nanti bisa berikan pandangan lainnya termasuk Pak Kudri. Apa makna pernyataan mereka seperti ini? Bagaimana kemudian ini bisa berpengaruh terhadap upaya begitu baik dari mungkin yang terpidana ataupun juga untuk bisa melepaskan Peggy dari jeratan kasus ini. Nanti kita akan perdalam lagi tapi setelah jeda kami segera kembali.